Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kakak sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, SMK mahasiswa. Alhamdulillah hari ini kita jumpa dalam materi Bina Al-Quran Beki Bina Pribadi Islam BPI. Masuk episode yang ke-27. Masuk Quran surah 90, surah Al-Balad. Ada 20 ayat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu, Allah berfirman, Allah bilang, aku benar-benar bersumpah bihadzal balad, dengan kota ini. Allah bersumpah dengan kota ini, yang dimaksud adalah sama seperti yang dimaksud di surah At-Tin, wa hadzal baladil amin. yakni Allah bersumpah dengan kota Mekah Al-Musyarrafah. Kenapa Allah bersumpah dengan kota Mekah Al-Musyarrafah? Yang ada di dalamnya Masjidil Haram, ada Ka'bah Al-Musyarrafah di dalamnya. Wa anta hillum bihadzal balad. Oh, ternyata hubungannya adalah wa anta, dan engkau Muhammad, hillun, bertempat tinggal, berdomisili, bihadzal balad, di kota Mekah ini. Wa walidi wa mawalad, wa walidin, dan demi ayah engkau Muhammad, Abdullah bin Abdul Muthalib, wa mawalad, dan demi anak-anak engkau, dari mulai Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, sampai Fatimah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad, sungguh, khalaqna, kami ciptakan, al-insan, manusia, termasuk di dalamnya adalah Nabi Muhammad SAW, termasuk keluarga besar Nabi Muhammad SAW, termasuk kita Bapak Ibu kakak sahabat pelajar SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, SMK mahasiswa, yang dia adalah, yang kita adalah al-insan, manusia, fi kabad, berada dalam susah payah, penuh dengan perjuangan. Hidupnya al-insan itu, manusia itu, penuh dengan susah payah, penuh dengan perjuangan. Beda posisi, beda maksud daripada yang di surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah manusia, diciptakan Allah menjadi makhluk yang paling sempurna, makhluk yang sangat istimewa. Tapi kemudian istimewanya manusia tadi dijelaskan di surah Al-Balad. Keluar biasaan manusia tadi dalam memenuhi kebahagiaannya, dalam memenuhi kesuksesannya, dalam menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, penuh dengan susah payah, penuh dengan perjuangan. Kenapa demikian? Kemudian Allah berfirman di ayat yang kelimanya, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ayah sabu, apakah manusia itu, al-insan itu, kita itu menyangka, menduga, alla yaqdiru alaihi ahadun, bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya. Dia menyangka, dia menduga nggak ada seorang yang bisa menguasai dirinya. Saya adalah saya, kita adalah kita. Yaqulu, kemudian dia bilang, dia mengatakan, ahlaktu malal lubada, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Itu punya aku, harta punya saya. Aku yang kerja, aku yang usaha. Kemudian ayah sabu allam yarahu ahad. Allah bilang lagi, apakah dia menyangka, apakah dia menduga, allam yarahu ahadun, bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dia, tidak ada seorang pun yang tahu posisi dia. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al, bukankah kami telah memberikan kepada lahu, kepada al-insan tadi, kepada manusia tadi, ainain, dua buah mata. Ainain, dua buah mata. Walisana wasafatain, dan dia punya lidah. Wasafatain, dan dua buah bibir. Sehingga ayat 8, dengan dua mata dia bisa melihat, dengan dua bibir dia bisa bicara, dengan dua bibir ya lisannya. Wahadainahun najdain. Kemudian Allah bilang, kami telah menunjukkan kepadanya, hadainahu an-najdain, dua jalan.
Dua jalan yang dimaksud adalah jalan sebagaimana disebut di Quran surah As-Samas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada kita semuanya dua jalan. Jalan fujur, jalan kefasikan, jalan keburukan, dan jalan takwa. Itu yang dimaksud yang di ayat 10 ini, wa hadainahun najdain. Kita punya dua bibir, punya lisan, punya dua mata. Kita menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya. Kita menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang menguasai diri kita. Sehingga Allah bilang dengan dua jalan tadi, falaqtahamal aqabah. Maka tidaklah sebaiknya dengan harta yang tadi kamu punya itu. Al-aqabah, dia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Yang dimaksud jalan mendaki adalah sukar, dijelaskan langsung di ayat selanjutnya, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian, tahukah Bapak Ibu Kakak sahabat pelajar SMP SMA, apa jalan yang sukar tadi, mendaki dan sukar tadi, yang susah tadi? Fakku raqabah di ayat 13 yang bilang, yakni jalan dengan cara melepaskan budak dari perbudakan. Orang yang tadi budak, hamba yang tadi budak, kemudian dibebaskan, ditebus dengan harga yang mahal, dengan jumlah rupiah yang sangat tinggi untuk dia bebas daripada perbudakan. Atau it'amun fi yaumin dzi masqabah, atau kalian memberi makan pada hari kelaparan. Semua orang kalian beri makan, bukan hanya satu orang. Semua orang yang kelaparan di hari itu kalian beri makan. Bukan sekedar di hari Jumat berkah, bukan sekedar pada saat takjil on the road misalnya, bagi-bagi makanan berbuka, tapi setiap hari, bukan hanya Ramadan. Yatiman dza maqrabah, atau dia kasih buat anak yatim yang ada hubungan kerabat, wabil khusus dengan dia, dengan kita. Bukan sekedar setiap bulan SPP-nya atau untuk pembelajaran di sekolahnya, tapi yaumiyah setiap hari ila akhir, sampai akhir hidupnya. Apakah yatimnya itu dipanggil duluan oleh Allah Tabaraka atau kita yang duluan yang pengasuh yatim tadi? Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir, udah miskin tapi sangat fakir dengan kemiskinannya, kita berikan sesuatu dengan dia, harta benda yang banyak tadi kepada dia. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ya, ayat yang ke-17-nya Allah bilang, dan dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan. Kalau dia udah lakukan itu dengan harta yang banyak tadi, dia tempuh itu semuanya, jalan yang mendaki dan sukar tadi, mau menuju kepada Allah Tabaraka Ta'ala, ikut akan sunnah Rasulullah SAW, menempuhnya tadi, kebahagiaan tadi, penuh dengan perjuangan, penuh dengan susah payah. Beda dengan pada saat kita mau keburukan, mau kefasikan, mau hal yang fujur, gampang mengerjakannya, gampang kita untuk melakukan itu. Ada upaya, ada orang yang mendorong untuk kita lakukan itu. Tapi menuju kebahagiaan, menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menuju kepada ketakwaan itu susah, penuh dengan perjuangan. Orang yang beriman dan tetap saling berpesan untuk kesabaran, berpesan untuk kasih sayang kepada sesamanya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada gurunya, kepada putra-putrinya, kepada jamaahnya, kepada muridnya, kepada siswa-siswi, kepada tetangganya, kepada teman followernya, teman di sosial medianya. Ulaika ashabul maimanah, mereka adalah orang-orang yang beriman dan saling berpesan tadi, yang suka mengeser kebaikan tadi, yang menjadi provokasi untuk berbuat kebaikan tadi, adalah ashabul maimanah. Dia termasuk golongan kanan, golongan yang menuju kebahagiaannya penuh dengan perjuangan, penuh dengan susah payah. Walladzina ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru. Sedangkan ayat yang ke-19-nya, sedangkan orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada biayatina, dengan ayat-ayat Allah Tabaraka Ta'ala, dengan ayat-ayat kami, ayat tentang orang yang beriman, tentang orang yang saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kasih sayang. Enggak ada bosan-bosan untuk mengingatkan temannya, mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Walladzina kafaru, tapi dia tidak lakukan itu. Apalagi terhadap orang miskin, terhadap yatim, terhadap orang yang kelaparan, terhadap yatim dari kaum kerabatnya, apalagi melepaskan budak dari perbudakan, sebagaimana dijelaskan di ayat sebelumnya. Walladzina kafaru bi ayatin hum ashabul mas'amah.
dia termasuk golongan kiri. Alaihim narum muqsadah, tempatnya di mana neraka yang ditutup rapat, nggak bisa keluar dari neraka tadi. Khalidina abadan abadan, kekal selama. Naudzubillah min dzalik. Jadi hidup manusia, hidup kita penuh dengan susah payah, penuh dengan perjuangan. Pelajarannya dari surah Al-Balad ayat 1-20 ini adalah pentingnya kita punya qadirun alal kasbi, punya usaha mandiri ya, yang mandiri, punya pekerjaan, punya aktivitas, punya usaha, punya proyek yang mandiri. Biar apa? Biar kita setiap tahun tidak menjadi mustahik, tapi bagaimana kita menjadi muzaki setiap tahunnya. Bukan hanya menunggu orang kasih buat kita, orang kasih sesuatu buat kita, tapi bagaimana kita memberi, kita mengeluarkan sesuatu buat yang lainnya. Muncul sikap kemudian nafi'un li ghairihi, berupaya menjadi bermanfaat buat orang lain, berupaya bermanfaat buat lingkungan. Kemudian mujahidun li nafsi, dilakukan itu semua dengan mujahadah, dengan kesungguhan, dengan susah payah, dengan perjuangan. Ala nafsihi, dalam mengendalikan dirinya untuk selalu dekat dengan sesama. Mujahidun li nafsi, nafin li ghairi, di ujungnya adalah dia harus punya usaha yang mandiri. Qadirun alal kasbi. Mudah-mudahan teman, bapak, ibu, kakak, sahabat pada SMP, SMA, sanawiyah, SMK, mahasiswa, mudah-mudahan bisa menjadi orang yang berusaha, hidup penuh dengan perjuangan, berusaha punya qadirun alal kasbi, punya usaha yang mandiri, kemudian dia mujahidun li nafsihi, bisa mengendalikan, memperjuangkan dirinya untuk selalu nafiun li ghairi, bermanfaat buat orang lain, buat sesamanya. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.